Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengalasan posisi vertikal 3G untuk plat ya, proses las SMAW. Jadi untuk para peserta pelatihan jurusan las UPTD PLKI Bontang agar bisa memperhatikan materi di video ini dengan seksama ya. Sesuai dengan gambarnya, ini adalah materi 3G. Pengelasannya itu dari bawah ke atas ya, jadi vertical up. Pengelasan dilakukan dari bawah ke atas. Nah, untuk persiapannya, jadi benda kerja yang akan kita las itu ukurannya, tebalnya adalah 10 mm dan lebar adalah 150 mm, kemudian panjangnya 300 mm. Untuk sudut bevelnya, kedua plat ini adalah 60 derajat. Masing-masing sudut bevel ini ya nilainya adalah 30 sampai 35 derajat. Kemudian untuk root gapnya nanti kita bikin 2 sampai 3 mili ya. Nah, jadi gambar seperti ini. Bisa 60 sampai 70, berarti nanti 30 atau 35 derajat. Ini adalah root gap ya, 2 mili. Bisa juga sampai dengan 3 mili. Bagaimana nanti untuk root gapnya? Kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, sebelumnya ini adalah pengelasan vertikal up ya, dari bawah ke atas. Kita akan mengelas nanti dari bawah ke atas. Oke, jadi sebelum nanti kita lakukan pengelasan, benda kerjanya itu harus dilakukan namanya tack weld ya. Tack weld ini ada di dua sisi ya, sisi yang di bawah dan yang di atas. Nanti kita tack weldnya itu di posisi belakang, jadi platnya ini nanti anggap saja ini kita lihat dari belakang, jadi kita tagnya dari belakang. Yang di bawah ini nanti kita jepit dengan elektroda 2,6 pakai yang inti. Yang di atas elektroda 3,2 pakai yang inti juga. Jadi harapannya nanti yang di atas ini lebih lebar daripada yang di bawah ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya nanti yang di atas ini tidak terlalu menyempit. Kalau kita bikin seperti yang di bawah, nanti yang di atas bakalan sangat sempit dan bisa jadi platnya ini malah menyatu. Nanti tembusannya tidak akan sempurna ya. Jadi yang di bawah kita kasih 2,6 untuk jaraknya, yang di atas kita pakai 3,2 dan kedua-duanya pakai yang inti. Kemudian pada saat tack weld kita sudah pakai elektroda E7016 LB52U diameter 2,6. Jadi pada saat tack weld kita langsung pakai yang LB52U. Nah, nanti kalau udah di tack weld kemudian kita balik, untuk yang di atas ini kita bisa kasih full lasannya ya supaya lebih kuat. Nah, nanti sebelum dilas kita kasih sudut balas supaya tidak terjadi distorsi. Nanti kalau ini enggak dikasih sudut balasan, platnya akan nekuk atau narik ke atas ya. Jadi kita harus kasih balas ke bawah supaya dia waktu narik ke atas dia bisa rata platnya ya. Lanjut. Nah, masuk ke pengelasannya. Sekarang kita akan mengelas untuk root pass atau tembusan. Kita akan gunakan elektroda E7016 LB52U diameter 2,6. Sebelum mengelas tembusan, pastikan dulu polaritasnya ya. Kita pakai polaritas DCEN atau mudah menyebutnya dengan DC min ya, agar mudah diingat. Apa itu DCEN? Direct current elektroda negatif.
ya. Jadi kalau kita ingin mudah ingat ya kita sebut saja dengan DC min. Jadi kalau ngerut harus pakai DC min. Kemudian untuk ampere nanti kita akan pakai ampere di 60 sampai 70 ampere. Ya ini nanti tergantung dari benda kerjanya ya, root gapnya. Kalau benda kerjanya root gapnya itu kecil, kita bisa bantu dengan ampernya dinaikin ya, bisa sampai 70 ampere. Tapi kalau normal seperti ini, kita cukup di 60 sampai 65. Kemudian untuk sudut pengelasan, sudut elektrodanya itu kita kasih sudut ya, jangan sampai rata. Karena kalau rata nanti tidak bagus hasilnya. Sudutnya itu antara 70 sampai 80 derajat. Ya, kemudian ciri-ciri tembusan yang bagus ya, kita bisa, karena kita ngelasnya kan dari depan ya, ini kan tampak belakang. Jadi kalau dari depan itu pada saat sedang mengelas itu nanti kelihatan ini yang namanya apa? Namanya keyhole. Jadi keyhole ini kelihatan ya. Kalau ini udah kita bisa lihat, berarti nanti tembusan kita akan bagus ya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat namanya keyhole, tembusan kita nggak bagus ya. Nanti dia bisa incomplete penetrasi atau terjadi suckback. Kemudian setelah ini selesai, kalau kita mau menyambung ya, bagian ini harus digerinda dulu sampai tipis ya. Supaya apa? Supaya dia nyambungnya bagus. Jadi sambungannya itu antara yang satu dengan yang di atasnya ini rata ya. Kalau nggak digerinda nanti dia nggak bakalan bagus sambungannya. Jadi wajib digerinda seperti itu ya. Kemudian setelah ini beres sampai atas ya, kalau kita mau ngefill kita bisa gerinda dulu ya di bagian depannya. Kalau ini nggak boleh digerinda ya, root ini nggak boleh digerinda. Kalau ini digerinda nanti hitungannya adalah cacat pengelasan ya. Jadi baik itu root maupun capping tidak boleh kena gerinda ya. Jadi kalau kita mau gerinda yang bagian depannya sebelum kita isi itu bisa kita gerinda, tidak apa-apa. Nah ini hot pass atau fill ya. Di hot pass ini kita sudah pakai elektroda E7018 diameter 3,2 ya. Kemudian polaritasnya udah kita ganti juga. Kalau tadi kita pakai root pass itu kita pakai DC min, sekarang kita pakai DC plus ya. DC plus apa? DC EP, direct current elektroda positif. Ampere yang kita pakai adalah 95 sampai 100 ampere. Nah ini tadi ya, jadi ini adalah rootnya. Nah sebelum kita, ini adalah fillnya. Sebelum kita ngisi, kita bersihkan dulu nih bagian rootnya. Siapa tahu ada rootnya yang menonjol bagian sini ya. Jadi kita bisa ratakan dulu baru kita lakukan pengisian. Kemudian perlu diingat, pada saat pengisian itu jangan sampai isiannya ini menyentuh garis atau rata dengan ujung besi ini ya. Karena apa? Kalau nanti dia rata, pada saat kita capping ini akan semakin tinggi. Nah jadi fill ini ketinggiannya ini mempengaruhi juga nanti ketinggian daripada capping ya. Usahakan nanti cappingnya itu seperti ini ya, jadi tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu tinggi. Untuk ayunannya ya, sekarang kita masuk ke ayunan untuk hot pass. Nah seperti ini ayunannya akan saya contohkan. Anggap saja ini sudah kita gerinda, kita akan melakukan hot pass atau fill. Jadi kita las dulu, nyalakan dari sini, kemudian tarik, naik ke atas, rata lagi, naik, rata, naik, rata. Jangan lupa kita bisa pakai hitungan ya. Jadi hitungannya 1 2 sampai sini, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai di atas ya. Jadi pada bagian yang tengah ini itu cuman numpang lewat. Karena apa? Jadi kalau nanti kita terlalu lambat ya, bisa kita lambat, nanti cairannya akan menumpuk ya, tidak akan rata. Jadi kita harus cepat. Jadi di tengah ini cuma numpang lewat ya. Nah kita kasih hitungan saja, misalkan di sini 2, di
sini juga 2. Jadi pada saat tarikannya itu ya 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai selesai ya. Nah seperti itu ya untuk fill. Nah sekarang kita lanjut untuk capping. Nah pada saat tadi kita pengisian ya, misalkan fillnya ini ada kotorannya, kita bisa gerinda dulu ya. Tapi kalau udah jadi capping seperti ini, itu tidak boleh kena gerinda ya bagian yang capping ini, nanti hitungannya adalah cacat pengelasan. Jadi bagian ini tidak boleh sudah kena gerinda lagi, jadi kita nggak boleh lagi pakai gerinda di bagian capping. Untuk capping sama, kita pakai 70-18 diameter 3,2. polaritas juga sama seperti hot pass ya, DCEP atau mudahnya DC plus ya. Kemudian ampere juga sama, kita bisa pakai range 95 sampai 100 ampere. Nah ini dia untuk tingginya ya, perlu diketahui tinggi nanti waktu UJK adalah 2,5 mm ya. Jadi tingginya adalah 2,5 mm ya, mentok-mentok di 3 mm lah ya, nggak apa-apa. Nanti kalau sampai 4 atau 5, kalau poinnya ini ya maksimal itu 5 ya kalau UJK. Jadi kalau di atas nanti misalkan dapatnya 4 mili 5 mili ya, poin kalian akan 1 ya. Dari poin-poin UJK itu ada 20 poin, satu poinnya adalah 5, jadi akan berpengaruh ya. Jadi usahakan tingginya tidak terlalu tinggi. Caranya gimana ya tadi, tidak waktu fill jangan terlalu rata, jadi fill cappingnya bisa 2,5. kemudian lebarnya itu antara 14 sampai 16 ya. Yang penting tuh apa? Yang penting seragam. Yang penting seragam, jangan nanti ada yang lebar kiri, lebar kanan. Jadi lebar ini harus seragam dari awal pengelasan sampai akhir pengelasan. Untuk ayunan sama seperti fill ya. Jadi kita ayunnya yang di tengah cuma numpang lewat. Nah, seperti ini. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, seperti itu sampai di atas ya, sampai selesai seperti itu ayunannya. Kita hitung aja nanti 22 saja ya. Oke, di sini nanti 1 2 1 2 1 2 1 2 sampai selesai. Nah kemudian kalau sudah selesai, saya akan jelaskan untuk sambungan ya. Sambungan ini juga berlaku di fill ya. Nah untuk sambungan, anggap saja ini adalah sambungan pengelasan terakhirnya ya, seperti ini. Kita mau nyambung gimana caranya ya? Kita tarik, nyalakan dari atas, kita tinggal ikutin aja nih bulatan ini ya, baru kita jalankan sambung. Nah seperti ini, tarik terus. Kita ulangin, ini adalah pengelasan terakhirnya. Kita menyambung, nyalakan garis ini, kita tinggal ikutin garis ya, seperti ini ya, sampai nanti selesai. Oke, saya rasa cukup dulu ya untuk penjelasan materi 3G nya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke saya, dan nanti kita akan langsung coba praktek ya. Jadi masih banyak kalian mencoba nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.